Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai proyek berpikir komputasional dengan judul Sistem Pemetaan Frekuensi Jam Pulang Penghuni Asrama sebagai Upaya Penghematan Energi. Latar belakang. Nah, sebenarnya apa sih yang melatar belakangi kami membuat proyek ini? Jadi, asrama itu merupakan tempat dengan mobilitas penghuni yang tinggi, sehingga kebutuhan akan keamanan dan juga pengelolaan energi sangatlah penting. Nah, untuk mendukung keamanan, dibutuhkan sistem yang mampu mengenali identitas setiap penghuni secara akurat. Nah, di sini sensor sidik jari menjadi solusi yang lebih praktis karena tidak lagi bergantung pada kartu ataupun akses fisik. Nah, aktivitas penghuni yang berlangsung hampir sepanjang hari menyebabkan konsumsi listrik yang cukup besar, terutama untuk penerangan. Nah, tanpa adanya suatu data yang memantau kapan asrama ramai atau kapan asrama sepi, pemborosan energi itu sering sekali terjadi. Misalnya, lampu yang tetap menyala meskipun tidak ada aktivitas. Nah, oleh karena itu, perlu dilakukan pemetaan jam pulang penghuni untuk melihat pola waktu dengan aktivitas tinggi dan pola waktu dengan aktivitas rendah. Nah, kemudian hasil pemetaan ini dapat menjadi dasar bagi pengelola asrama dalam menetapkan strategi penghematan energi yang lebih tepat. Pada bagian ini, saya masuk ke pembahasan teknis, yaitu bagaimana konsep berpikir komputasional diterapkan dalam proyek ini. Yang pertama yaitu dekomposisi. Dekomposisi digunakan supaya persoalan yang awalnya besar bisa dipecah menjadi beberapa bagian kecil yang jelas. Bagian yang pertama yaitu membuat data identitas penghuni. Jadi, program membentuk seluruh kombinasi kode sidik jari yang mungkin. Kombinasi ini terdiri dari 4 huruf, dari A sampai D, sehingga totalnya ada 256 kode. Nah, karena jumlah penghuni asrama itu sekitar 200 orang, jadi program itu mengambil sekitar 225 kode sebagai identitas. Kemudian semua kode tersebut disimpan dalam sebuah array sebagai daftar identitas yang digunakan dalam simulasi. Nah, bagian 2 yaitu mensimulasikan aktivitas pulang penghuni. Jadi, setelah identitas tersedia, program mulai membuat data simulasi dengan cara program mengambil satu kode penghuni secara acak, kemudian memberi jam pulang random antara jam 5 pagi sampai jam 11 malam. Nah, setiap data yang muncul ini langsung dicatat ke array frekuensi. Nah, bagian 3 yaitu menghitung frekuensi jam pulang. Di sini program merekap berapa banyak penghuni yang pulang di setiap jam. Program menyiapkan array berisi 19 posisi untuk mewakili jam 5 pagi sampai jam 11 malam. Setiap kali ada penghuni yang tercatat pulang, posisi array yang sesuai dengan jam pulangnya akan ditambah satu. Artinya kalau ada seseorang yang pulang di jam 5 misalkan, maka frekuensi di jam 5 itu naik satu gitu. Nah, kemudian di bagian 4 yaitu menampilkan grafik hasil. Nah, setelah seluruh data terkumpul, program membuat visualisasi berupa diagram batang. Sumbu X menunjukkan rentang jam pulang dan sumbu Y menunjukkan jumlah penghuni yang masuk. Nah, grafik ini dipakai untuk melihat pola jam paling ramai dan paling sepi. Jadi, setelah sistem mampu untuk merekam aktivitas masuknya asrama, tahap selanjutnya adalah mengenali pola yang muncul dari data tersebut. Nah, data hasil simulasi kemudian diolah menjadi daftar frekuensi yang menunjukkan berapa kali penghuni memasuki asrama, yaitu dimulai dari jam 5 pagi hingga jam 11 malam. Nah, data frekuensi kemudian bertambah setiap kali penghuni yang valid memasuki asrama dan dicatat sesuai jam masuknya. Nah, pengenalan pola ini dilakukan dengan mengamati bagaimana frekuensi bertambah setiap harinya. Nah, dari grafik yang dihasilkan, maka diperoleh beberapa pola yang muncul, yaitu yang pertama adalah munculnya jam ramai, yaitu biasanya sekitar jam 4 hingga jam 9, di mana ini adalah waktu selesainya perkuliahan. Yang kedua adalah munculnya jam sepi, yaitu sekitar jam pagi hari atau awal sore. Nah, dengan mengenali pola-pola ini, analisis selanjutnya dapat dilakukan seperti memprediksi jam rawan, menentukan kebijakan keamanan tambahan, hingga merumuskan strategi penghematan energi. Untuk abstraksi data, kami menggunakan yang pertama identitas penghuni yang terdiri dari 4 karakter huruf. Yang kedua adalah aktivitas pulang yang diwakili dari pasangan kode penghuni 4 karakter dan jam pulang integer ada antara pukul 5 pagi sampai 23 malam. Yang ketiga adalah frekuensi jam pulang untuk menganalisis pola jam pulang pada selang waktu pukul 5 pagi sampai 23.00 malam. Yang terakhir menggunakan visualisasi diagram batang yang sumbu X-nya adalah
waktunya, dan sembunyinya adalah frekuensi kepulangan. Oke, jadi di sini kita akan mulai dengan menjelaskan flowchart. Jadi flowchartnya akan of course dimulai dari kata mulai. Setelah itu kita akan buat array K sepanjang 4 pangkat 4. Kenapa 4 pangkat 4? Karena kita akan membuat nanti kombinasi kode untuk penghuni itu yang terdiri dari A, B, C, dan D. Itu kan ada 4. Jadi jumlah kombinasi kode yang dapat terbentuk dari 4 huruf ini, yaitu A, B, C, D, adalah 4 pangkat 4. Setelah itu, kita akan memasukkan 256 atau 4 pangkat 4 kombinasi kode itu ke dalam mereka. Setelah itu, kita akan set N sama dengan 225. Kenapa 225? Karena kan di dalam suatu TB itu kayak penghuni kamarnya itu bisa 2 atau 3 orang. Jadi bervariasi. Jadi kayak kita tidak tahu pasti sebenarnya, tapi kita asumsikan kasarnya itu adalah 225 aja. Karena kayak kalau batas tengahnya lah. Karena kalau setiap kamar itu 2 orang kayak dan selantai itu ada 20 kamar, berarti se-TB itu bisa ada sekitar 200 orang. Jadi kayak asumsi ada beberapa kamar yang isinya 3 orang, kita bisa dapat sekitar 225. Oke, itu penjelasan untuk N. Lalu di sini kita akan buat array kode underscore penghuni dengan panjang N tadi, 225. Setelah itu, kita di sini akan mengset variabel baru yaitu S sama dengan 0. Nah, di sini kita akan buat juga variabel baru yaitu A, yang di sini itu kita akan mengecek apakah kode yang didapatkan itu ada di array kode penghuni atau tidak. Jadi di sini kita akan pakai variabel A yang adalah random dari variabel K. Jadi A ini tuh akan ngambil kode random dari 256 kombinasi A, B, C, D tadi dan dicek. Jadi kan bisa aja kayak terbentuk A, B, 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 dan itu kayak bisa aja dong nanti satu penghuni itu punya 2 kode, atau kayak kodenya itu ke double, 2 penghuni itu ternyata 1 kode aja. Jadi di sini tuh tugasnya untuk memastikan bahwa setiap penghuni itu punya kode yang unik. Nah, jadi lanjut. Di sini kita bikin kondisi is A not in kode penghuni. Kalau false, maka berarti dia itu kan udah ada, berarti dia akan lanjut next gitu. Dia akan balik lagi, A itu akan ambil random. Tapi kalau benar kode A itu tidak ada di kode penghuni, berarti kode penghuni dengan indeks S, yang berarti yang pertama adalah 0, itu akan digantikan dengan kode random A. Lalu S-nya itu akan di-increment atau ditambah 1. Nah, selagi S itu masih kurang dari jumlah penduduk, masih kurang dari N, maka bagian dari kode ini tuh akan run terus. Pokoknya sampai S-nya itu sama dengan N. Baru setelah false ya, S-nya itu sudah sama dengan N, kita akan buat array frac dengan range 5 sampai 24. Ini tuh untuk mengecek nanti di bawahnya itu jam masuk. Baru di sini kita set juga variabel baru yaitu frac underscore max, yang adalah random dari N sampai 3 kali N plus 1, 3N plus 1 gitu ya. Kenapa 3N plus 1? Ini sebenarnya kita asumsi aja kayak satu orang itu kan nggak mungkin dalam satu hari cuma masuk aja sekali, dia pasti kayak minimal 2. Tapi kayak kita asumsi mungkin ya siapa tahu mungkin pas siang-siang gitu mereka masuk, jadi kayak seorang itu 3 kali. Jadi di sini kita akan pakai dari N sampai 3 kali N plus 1, biar nanti 3 kali N-nya itu masih masuk. Baru di sini kita set juga variabel baru. Sebenarnya ini bagiannya itu sama seperti yang sebelumnya, yang S sama dengan 0. Tapi kali ini kita bukan mau mengecek apakah kode itu sudah ada atau belum, tapi kali ini kita akan mengecek waktu. Nah, sini kita set juga variabel baru yaitu I sama dengan 0, seperti di atas S sama dengan 0. Dan
Kalau di atas tadi A sama dengan mengambil kode random dari array K, kali ini kita bikin variabel baru yaitu jari. Kenapa jari? Sebenarnya kayak bisa aja sih B, cuman kayak biar lebih gampang aja lah. Nah, di jari ini sama, kita akan mengambil random yang sebanyak N dari kode di array K. Jadi 255 kode random dari array K tadi yang ada 256. Lalu kita tanya, apakah kode yang didapatkan atau jari ini ada di kode penghuni? Kalau tidak, dia akan ambil lagi karena kan berarti dia tidak ada, berarti tidak terdaftar gitu. Terus, tapi kalau ada, kita di sini define lagi T itu adalah waktu. Nah, waktu itu kan sebenarnya agak inconvenient buat kita kalau harus masukin waktu satu-satu kayak sebanyak 225 terus kayak mau ditanyain satu-satu. Jadi di sini kita ambil random aja biar juga hasilnya nanti tersebar. Jadi kita akan dapat jam itu sebanyak 19 jam. Jadi dari jam 5 sampai jam 23 secara random. Jadi T ini tuh akan kayak random aja jamnya supaya nanti hasilnya juga itu kayak bervariasi dan terdistribusi dengan baik, karena kan kayak semua kalau data lapangan tuh kita harus ngisi satu-satu dan itu akan capek banget kalau harus ngisi kodenya sebanyak 225. Oke, jadi next. Selanjutnya kita tanya apakah time yang di random tadi itu ada di antara 5 sampai 23. Jadi itu jam yang non malam. Jadi sebenarnya di asrama itu ada jam malam, yaitu dari jam 24, jam 12 malam sampai jam 5 pagi. Jadi jam 5.01 itu udah bisa sebenarnya. Jadi ya, itu jam non malamnya itu dari jam 5 sampai 11. Nah, kalau false, berarti dia random lagi karena itu nggak akan keplot. Tujuan kita di sini tuh adalah memplot kode yang valid dan berada di dalam jam non malam. Nah, kalau true, berarti frekuensi max-nya itu akan di-increment sama seperti yang di atas, di-increment dan I-nya juga akan di-increment plus 1. Baru, ya sama seperti di atas, apakah I-nya itu masih kurang dari frekuensi max? Kalau iya, kode ini akan ngulang terus sampai sama dengan frekuensi max. Karena itu kan artinya berarti sudah terdata semuanya, jumlah berapa kali masuk orang itu. Baru setelah false, kalau I-nya itu sudah lebih dari frek max, kalau dia sudah false, kita akan membuat array baru yang kemudian akan jadi sumbu X-nya. Nah, sumbu X-nya itu kan kita akan bikin kayak jam. Nah, jam itu kan berarti ada 5, 6, 7. Jadi kita akan buat array X. Sebenarnya bisa juga sih ganti namanya, tapi di sini let's say array X dengan jadi kayak square bracket 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai 23. Di sini kenapa 24? Biar 23-nya masuk dengan jarak 1. Jadi maksudnya itu 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 sampai seterusnya. Next, setelah udah ada, kita tinggal bikin diagramnya. Jadi kita bikin plot itu pakai bar. Jadi bar graph, bar diagram. Jadi array sumbu X-nya itu akan diisi oleh array X. Jadi kayak array X-nya tadi yang 5, 6, sampai 23 itu akan jadi sumbu X-nya. Jadi nanti sumbu X-nya itu akan kayak namanya jam, itu akan 5, 6, sampai 23. Dan kalau array-nya kita akan pakai, dan untuk sumbu Y-nya kita akan pakai array frek yang tadi udah didapat. Jadi nanti akan munculnya itu di sini tuh sumbu datarnya itu jam, dan di sini tuh jumlah orang yang masuk setiap jam. Jadi ya, setelah itu sudah deh flowchart-nya selesai. Di kode ini kami menggunakan package random dan package matplotlib. Pada awalnya kami membuat semua kemungkinan kombinasi kode sidik jari. Karena kami mengambil 4 karakter untuk membentuk setiap kode, maka dari itu akan ada 4 × 4 kombinasi kode, yaitu 256 kode. Semua kode itu dimasukkan ke dalam suatu array yang dinamai K. Setelah itu, kami membuat array yang kosong sepanjang
perkiraan jumlah penghuni asrama. Di sini kami memperkirakan satu gedung asrama berjumlah 225 orang. Maka dari itu, array kosong kode penghuni sepanjang N. Setelah itu lanjut ke prosedur untuk membuat kode untuk setiap penghuni asramanya. Dengan inisialisasi S sama dengan 0 untuk kondisi pada while, yaitu S kurang dari N. Selama S masih kurang dari total perkiraan penghuni asrama, maka prosedur di dalamnya akan terus berjalan. Pertama-tama, membuat suatu variabel A. A adalah suatu kode yang diambil secara random dari array K di awal tadi. Untuk mengingatkan, array K ini adalah semua kemungkinan kode yang bisa terbentuk dari 4 karakter, lalu diambil satu secara random. Lalu setelah itu ada pengecekan apakah kode yang diambil secara random itu apakah sudah terdapat di dalam array kode penghuni yang kosong tadi. Jika belum, maka kode penghuni dengan indeks S atau indeks 0 di awal tadi akan dimasukkan kode A yang tadi, lalu S akan ditambahkan 1. Namun jika kode random yang dipilih itu sudah ada di kode penghuni, maka prosedur di dalam if ini tidak akan dijalankan dan akan terus berulang sampai S sebanyak N kurang 1. Selanjutnya, kami mendefinisikan variabel yang bernama fragmax, yaitu adalah suatu angka yang dipilih secara random dari N sampai 3 kali N. Alasannya adalah ini adalah prediksi berapa banyaknya orang masuk atau memindai sidik jarinya untuk masuk asrama. Minimalnya adalah N karena penghuni asrama diperkirakan sebanyak itu. Maka hanya masuk akal minimal masuknya orang adalah sebanyak itu. Dan untuk maksimal, kami menanyakan ke beberapa penghuni asrama berapa paling banyak mereka bolak-balik masuk asrama dalam sehari, yaitu 3 kali. Lalu dibuatlah array yang disebut array frag dari range 5 sampai 24. 5 sampai 24 ini range 5 sampai 24 ini adalah jam yang tidak termasuk jam malam. Lalu setelahnya, untuk array frag ini artinya untuk indeks 0 adalah frekuensi banyaknya orang yang masuk di jam 5, untuk indeks 1 frekuensi banyaknya orang masuk di jam 6, untuk indeks 2 adalah frekuensi banyaknya orang yang masuk di jam 7 dan seterusnya sampai jam 11 malam. Setelah itu akan ada perulangan sebanyak fragmax yang dipilih sebelumnya. Pertama, suatu kode akan diambil secara random dari array K. Array K adalah semua kemungkinan kode yang bisa dibuat dari 4 karakter. Setelah dipilih suatu kode secara random, kode tersebut akan dicek apakah terdapat dalam kode penghuni, apakah terdaftar sebagai penghuni. Jika tidak terdaftar, maka prosedur di bawahnya akan di skip dan melanjutkan ke atasnya. Namun jika ternyata terdaftar, akan dipilih suatu waktu random dari 24 jam. Lalu waktu tersebut akan dicek apakah masuk jam malam atau tidak. Apabila tidak masuk jam malam, maka ada suatu indeks dalam array frekuensi akan ditambah nilainya dengan 1. Di sini frag T-5 ditambah sama dengan 1. Kenapa T-5? Karena seperti yang tadi sudah dijelaskan, indeks 0 di array frekuensi itu adalah untuk banyaknya orang yang masuk pada jam 5. Indeks 1 pada array frekuensi adalah banyaknya orang yang masuk pada jam 6 dan seterusnya. Maka dari itu T dikurang 5. Lalu di bawahnya adalah untuk plotting diagram bar. Dan tidak ada perhitungan tertentu yang signifikan, hanya untuk plotting saja. Sekian.
Manfaat dari sistem pemetaan frekuensi jam pulang penghuni asrama adalah meningkatkan efisiensi penggunaan listrik pada waktu-waktu sepi, membantu memetakan pola jam pulang penghuni asrama lebih akurat, menyederhanakan analisis aktivitas penghuni melalui visualisasi data grafik, memberikan gambaran awal untuk pengembangan sistem keamanan berbasis biometrik.